Oke, Assalamualaikum. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar dari contoh soal yang diberikan ya. Nah, di contoh soal ini adik-adik lihat di bagian hidrasi dan hidrolisis garam-garam ini ada salah satu contoh soal. Kakak bacain dulu ya soalnya. Ini yang pertama, garam yang dalam air dapat terhidrolisis membentuk larutan dengan pH lebih kecil daripada 7 adalah. Nah, di soal ini adik-adik lihat ya. Pada soal ini kita harus menentukan ini ternyata larutan mana nih yang memiliki pH lebih kecil daripada 7. Nih. Nah, adik-adik ingat-ingat dulu ya. Nah, adik-adik ingat-ingat dulu. Coba sekarang kakak akan kasih satu catatan atau notes ya. Nah, yang pertama coba adik-adik kita ingat-ingat dulu bahwa garam itu kan ada yang berasal dari basa kuat dan asam kuat ya. Nah, kakak singkat dulu ya. Berasal dari asam kuat ditambah basa kuat. Nah, AK sama BK ya. Nah, kalau asam kuat ketemu dengan basa kuat ya, menghasilkan garam. Nah, garam yang dihasilkan ini akan mempunyai sifat pH-nya sama dengan 7 adik-adik. Jadi sifatnya netral ya, karena tidak mengalami hidrolisis gitu. Nah, kemudian kalau yang lain gimana, Kak? Nah, yang lain adik-adik, Kakak ingetin juga nih. Ada juga ternyata yang berasal dari asam lemah ya, ditambah basa kuat. Nah, kalau garam yang dari asam lemah dan basa kuat ini memiliki sifat pH-nya adalah lebih besar daripada 7. Oke? Nah, ada lagi nggak yang lain? Oh, masih banyak adik-adik ya. Ternyata masih ada yang ketiga. Ada garam yang berasal dari asam kuat adik-adik. Ditambah basa lemah. Nah, kalau yang kayak gini gimana, Kak? Nah, garam yang dibangun dari asam kuat dan basa lemah ini akan memiliki pH dengan nilai kurang dari 7 adik-adik. Ya. Nah, kalau yang lain gimana, Kak? Nah, yang lain ada satu lagi garam. Nah, adik-adik garam ini terbentuk dari ternyata asam lemah ditambah basa lemah. Ya. Nah, kalau yang kayak gini gimana, Kak, pH-nya? Nah, karena ini mengalami hidrolisis sempurna, seperti kakak bilang ya di pembahasan sebelumnya, jadi nilai pH-nya nanti akan bergantung pada Ka, nilai ketetapan kesetimbangan asam, dan Kb. Oke? Ya? Nah, kalau soal yang ini gimana nih adik-adik? Nah, adik-adik kita lihat dulu nih. Ya, kita lihat dulu nih. Nah, kita batasin aja dulu lah. Nah, untuk soal yang ini coba kita analisis terlebih dahulu soalnya. Pertama, garam. Ya, otomatis jawabannya harus garam. Garam yang dalam air dapat terhidrolisis membentuk larutan pH lebih kecil daripada 7 nih. Nah, berarti kita harus lihat ya, di mana di antara senyawa-senyawa ini, garam-garam ini yang memiliki pH lebih kecil daripada 7. Oke? pH lebih kecil daripada 7. Ingat, untuk garam yang memiliki sifat pH kurang dari 7, adik-adik lihat ya, yang ini ternyata ya. Nah, jadi garamnya harus dibentuk dari asam kuat ditambah basa lemah. Nah, kita lihat yang pertama, NH4Cl. Nah, NH4Cl ini adik-adik ini dibentuk ya dari NH4OH ya, amonium hidroksida ditambah HCl atau asam klorida. Nah, amonium hidroksida ini kita ketahui adalah merupakan basa lemah. Karena yang basa kuatnya adalah golongan 1A dan 2A. Nah, untuk HCl-nya kita tahu dia masuk ke dalam golongan asam kuat.
Nah, kalau basa lemah ketemu asam kuat nih, dia akan menghasilkan garam NH4Cl yang bersifat memiliki pH ya kurang dari 7. Nah, ini sesuai dengan pertanyaannya. Jadi yang mana jawabannya? Nah, yang ini adik-adik ya. Gitu. Nah, kalau yang lebih cara cepatnya adik-adik gini. Kuat ketemu kuat, ya. Mereka punya kekuatan yang sama nih. Nah, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nah, akhirnya mereka akan netral. Nah, kalau kita lihat yang lemah dan yang kuat, ya. Adik-adik bisa lihat yang lemah dan yang kuat. Yang lemah dan yang kuat nih. Kalau yang lemah ketemu yang kuat otomatis biasanya yang menang yang kuat kan ya. Nah kita lihat yang kuatnya apa. Ternyata basa nih. Nah basa kita tahu kecenderungannya atau sifatnya adalah memiliki pH lebih besar daripada 7. Nah yang kuat yang menang makanya pH-nya lebih besar daripada 7. Nah yang satu ini gimana nih? Nah yang kuat sama yang lemah. Yang kuatnya apa? Asam nih adik-adik. Nah, kita tahu bahwa asam ini punya kecenderungan atau punya sifat pH-nya lebih kecil daripada 7. Makanya nanti garamnya akan memiliki nilai pH kurang dari 7. Nah, kalau yang lemah sama yang lemah, nah kita lihat dulu nanti ya, Ka sama Kb-nya. Oke adik-adik gimana? Sudah jelas ya penjelasannya? Untuk soal ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.